Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tugas rekayasa perangkat lunak, yaitu tentang sistem development life cycle atau SDLC. Nama saya Alvin Ramadian dari Universitas Nasional, dan dosen pengampu saya adalah Bapak Agung Triayudi. Pengertian SDLC. SDLC adalah siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Dalam pengertian lain, SDLC adalah tahapan kerja yang bertujuan untuk menghasilkan sistem berkualitas tinggi yang sesuai dengan keinginan pelanggan atau tujuan dibuatnya sistem tersebut. SDLC menjadi kerangka yang berisi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memproses pengembangan suatu perangkat lunak. Sistem ini berisi rencana lengkap untuk mengembangkan, memelihara, dan menggantikan perangkat lunak tertentu. Pengertian SDLC menurut para ahli. Menurut Profesor Dr. Sri Mulyani, tahun 2017, SDLC adalah proses logika yang digunakan oleh seorang analisis sistem untuk mengembangkan sebuah sistem informasi yang melibatkan requirement, validation, training, dan pemilik sistem. Pengertian SDLC adalah siklus atau tahapan yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan suatu sistem informasi agar pengerjaan sistem berjalan secara terstruktur, efektif, dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. SDLC terdiri beberapa tahapan yang umum diajarkan pada mata pelajaran rekayasa perangkat lunak atau analisis sistem. Ia terdiri dari 6 tahapan, yaitu yang pertama planning atau perencanaan, yang kedua analisis atau analisis, yang ketiga itu design, yang keempat itu implementation, yang kelima itu testing atau integration atau pengetesan dan pengintegrasian, yang keenam itu maintenance atau perawatannya. Nah, ini berikut gambar cycle-nya. Apa sih fungsi SDLC? Sangat sulit untuk membuat sebuah perangkat lunak tanpa perancangan yang maksimal. Beberapa teknik dalam mengembangkan perangkat lunak terus dikembangkan hingga kini. Masih banyak perdebatan mengenai metode yang paling baik dan paling sesuai untuk segala tipe perangkat lunak. Meski demikian, ada perencanaan yang lebih baik daripada tidak ada perencanaan sama sekali. Dilihat dari berbagai sisi, SDLC memiliki banyak fungsi, antara lain sebagai sarana komunikasi antara tim pengembang dengan pemegang kepentingan. SDLC juga berfungsi membagi peranan atau tanggung jawab yang jelas antara pengembang, desainer, analisis bisnis, dan manajer proyek. Fungsi lain dari SDLC ialah dapat memberikan gambar input dan output yang jelas dari satu tahap menuju tahap selanjutnya. Pendahuluan yang pertama. Penelitian ini mengembangkan framework menggunakan metode SDLC atau System Development Life Cycle, memiliki tahapan planning, analysis, design, implementation, dan maintenance yang sering dijadikan sebagai acuan dalam proses pembuatan dan pengembangan sistem. Dengan kata lain, penerapan metode ini akan memungkinkan peneliti mengembangkan framework audio forensik yang dapat digunakan sebagai standar dan melakukan proses investigasi audio forensik. Nah, dalam hal ini saya mengambil jurnal yang tentang SDLC yang membahas tentang audio forensik. Yang kedua, metode penelitiannya adalah kaitan antara framework dengan System Development Lifecycle atau SDLC adalah keduanya memiliki karakteristik yang sama, yaitu memiliki elemen-elemen yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, yaitu pada framework memiliki tahapan-tahapan antara tahapan satu dengan tahapan yang lain memiliki hubungan. Selain itu, framework juga memiliki batasan, yakni hanya tertuju pada kasus tertentu, yaitu pada setiap framework hanya memiliki tahapan-tahapan untuk satu tujuan tertentu. Metode SDLC dapat digunakan untuk proses pengembangan framework karena memiliki tahapan-tahapan yang dibutuhkan dalam pengembangannya. Dalam pengembangan framework dibutuhkan beberapa tahapan yang ada pada SDLC, yaitu planning, analysis, design, implementation, dan maintenance. Ini gambarnya cycle dan tahapan-tahapan dari SDLC itu. Tahapan pada gambar di atas dijelaskan, yaitu planning atau tahapan perencanaan bertujuan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan sistem apa saja yang dikembangkan dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Yang kedua itu adalah analisis.
atau tahap analisis sistem merupakan tahap penelitian atas sistem yang telah ada dengan tujuan untuk merancang sistem baru atau memperbarui sistem yang sudah ada. Pada tahap ini dilakukan aktivitas studi literatur untuk menentukan suatu kasus yang bisa ditangani oleh sistem, juga melakukan identifikasi terhadap sistem sebelumnya untuk dilakukan pengembangan sistem. Yang ketiga itu desain atau tahap perancangan sistem merupakan tahap untuk menentukan proses tahapan atau teknik untuk menerapkan sistem baru atau sistem yang dikembangkan dari sistem sebelumnya. Proses perancangan juga memerlukan analisa terhadap fungsi dari tiap-tiap tahapan atau teknik yang dibangun. Yang keempat itu implementation atau tahap implementasi. Sistem merupakan tahap untuk mengimplementasikan rancangan dari tahap-tahap sistem yang dibangun atau dikembangkan serta melakukan uji coba terhadap sistem tersebut. Yang kelima itu maintenance atau tahap pemeliharaan sistem. Merupakan proses pemeliharaan sistem selama penggunaan agar tetap mampu menggunakan secara benar. Nah, ini hasil pembahasannya, yaitu framework yang telah dikembangkan terdiri dari 6 tahapan, yaitu pre-process, proactive, reactive, decoding, analysis, dan presentation. Adapun penjelasan dari tahapan-tahapan tersebut sebagai berikut. Pre-process merupakan tahapan dari awal dalam proses investigasi audio forensik, di mana tahapan ini terdiri dari 3 sub. Tahapan yaitu notification, yakni pemberitahuan pelaksanaan investigasi kepada penegak hukum. Authorization merupakan tahapan mendapatkan akses atau hak terhadap barang bukti atau status hukum proses penyelidikan terhadap barang bukti. Dan yang terakhir preparation, yakni tahapan persiapan untuk melakukan investigasi dari tim hardware maupun software yang akan digunakan. Yang kedua itu adalah proactive, merupakan tahapan yang dilakukan di tempat kejadian perkara. Tahapan ini terdiri dari 2 sub tahapan, yaitu proactive collection, proses mencari dan mengamankan bukti digital. Identification, evidence, yaitu tahapan untuk mengidentifikasi barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Yang ketiga adalah reactive, merupakan tahapan penyelidikan atau identifikasi terhadap barang bukti yang ditemukan. Tahapan ini terdiri dari 4 sub tahapan, yaitu acquisition atau unknown samples and known sample, merupakan proses akuisisi terhadap barang bukti digital dalam hal audio recorder. Acquisition extraction, unknown sample dan known sample, merupakan proses ekstraksi bukti digital yang didapatkan agar dapat dianalisa lebih lanjut. Yang keempat, decoding. Tahapan ini terdiri dari tahapan transcript recognition, yang merupakan proses pembuat transkrip percakapan yang ada pada rekaman audio yang dianalisa. Yang kelima, analisis, merupakan proses untuk mengidentifikasi rekaman suara menggunakan teknik voice recognition dengan metode analisis pitch, analisa ANOVA, analisis likelihood, analisis graphical distribution, dan analisis spektrogram. Yang keenam, presentation, merupakan tahapan akhir dari proses investigasi audio forensik. Tahapan ini akan dibuat laporan hasil analisis audio forensik yang dilakukan, dan tahapan ini juga akan membuat visualization untuk bahan presentasi jika dibutuhkan pada saat persidangan. Kesimpulannya adalah dari kasus ini, yaitu dalam pengembangan framework audio forensik adalah proses pengembangan framework menghasilkan 6 tahapan utama dan 19 sub tahapan. Penggunaan metode System Development Lifecycle atau SDLC dapat membantu peneliti dalam mengembangkan frame audio forensik. Framework yang dihasilkan memiliki tahapan yang lebih lengkap dibandingkan dengan framework sebelumnya. Hal ini dapat dilihat pada tahapan-tahapan utama yang dihasilkan. Framework yang baru memiliki tahapan-tahapan yang menjelaskan dari awal proses investigasi sampai akhir. Diharapkan framework hasil dari penelitian ini dapat digunakan oleh investigator sebagai sebuah standar dalam proses investigasi audio forensik. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.